harapan Mas Parla nih ya. Iya. Setelah ikut MBKM itu apa Mas? Nah nanti harapannya setelah MBKM ini mungkin apa yang saya dapat setelah MBKM nanti itu bisa saya bagi ke teman-teman sekitar, kepada masyarakat. Dan intinya itu magang di sana, di DPR RI sana, itu kita niatkan untuk berbakti kepada bangsa dan negara ini Mas. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada. Pada edisi podcast hari ini, saya sedang bersama dengan teman saya bernama Mas Parla. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas Firman. Baik ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bertemu lagi setelah melaksanakan tugas dari kampus, yaitu KKM. KKM, ya. Kalau Mas Parla dulu, KKM-nya di mana Mas? Saya di Sananrejo Turen Mas. Sananrejo Turen ya? Iya, Turen, di Turen. Oke, kalau saya di Desa Pandansari, Poncokusumo. Oh, Poncokusumo dah. Iya. Poncokusumo itu kecamatannya Mas? Kecamatan. Oh iya, betul. Oke. Dan pada edisi podcast hari ini teman-teman ya, tentu saja kita sedang berada di Taman Merjosari Malang nih Mas ya. Iya, betul. Oke, buat teman-teman yang mau healing ke sini silahkan, main ke sini silahkan karena tempatnya indah dan asri. Dan di video podcast hari ini teman-teman ya, saya akan tanya lebih dalam nih pengalaman Mas Parla lolos di magang MBKM RI tahun 2023. Dan sebelum saya tanya lebih lanjut tentang bagaimana cara Mas Parla agar bisa lolos magang MBKM RI ini Mas ya. Iya Mas. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas ke teman-teman. Oke baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Parla Gutan Hasibuan. Saya berasal dari ujungnya Sumatera Barat Mas. Ujungnya Sumatera Barat. Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat. Iya. Kalau kita dari Padang itu sekitar 6 jam dari kota Padang, Sumatera Barat. Dan alhamdulillah pada saat ini saya menempuh perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di urusan manajemen pendidikan Islam. Oke. Semester 5 Mas. Semester 5 Mas. Iya, semester 5. Oke, semester 5 jurusan manajemen pendidikan Islam. Oke. Oh iya Mas, kita tadi belum minum jus ya. Oh iya betul sekali Mas. Iya. Sebelumnya kita minum jus dulu Mas. Jusnya ini dari Mak Jumbo. Tadi sudah minum belum Mas? Udah tadi Mas. Udah Mas ya. Minum dulu lagi Mas. Iya oke siap Mas. Biar nggak tegang. Iya. Kalau saya rasa nanas teman-teman, jus nanas. Kalau Mas Parla? Kalau saya rasa alpukat Mas. Alpukat ya? Iya. Gimana Mas rasanya setelah minum jus Mak Jumbo? Mantep, maknyus kontol. Iya, mantep, maknyus kontol, Mak Jumbo. Enak, mantep, asli kontol teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli jus Mak Jumbo silahkan karena ada 33 cabang di Kota Malang. Banyak sekali Mas ya. Betul sekali Mas. Oke, tinggal klik di Google Maps langsung ada. Oke, Mas Parla. Namanya lengkapnya tadi yang Mas Parla sebutkan Parla Gutan Hasibuan, benar Mas ya? Betul Mas, benar sekali. Benar ya? Benar. Oke, saya dengar-dengar ini nama Parla Gutan Hasibuan ini sepertinya asing di telinga saya nih Mas. Iya, betul sekali Mas ya. Mungkin dari nama tersebut bisa dijelaskan nih Mas, apa sih arti Parla Gutan Hasibuan itu apa Mas? Ke teman-teman silakan. Nah, langsung saja mungkin kalau nama lengkap saya tadi Parla Gutan Hasibuan. Nah, Parla Gutan itu kalau bahasa di sana Mas, itu kayak perkumpulan gitu. Perkumpulan itu lebih tepatnya di bahasa Mandailing dari Sumatera Utara. Tapi kalau Hasibuan itu adalah marga dari nenek-nenek moyang saya. Dan sudah kayak keturunan-keturunannya dan saya salah satu bagian dari Hasibuan itu. Iya. Nah saya domisilinya kan di Padang. Padang itu kalau mayoritas di tempat saya di Sumatera Barat lah mayoritasnya itu terdiri dari beberapa suku Mas. Dari beberapa suku baik itu suku Batak, Minang dan Jawa. Jadi kita di sana itu lebih kayak majemuk gitu Mas. Banyak suku sehingga saya salah satunya suku yang berasal dari Sumatera Utara. Oke. Tadi dari segi arti yang menonjol apa Mas? Dari Parla Gutan Hasibuan itu, arti, nama? Artinya itu berkumpul Mas. Jadi Parla Gutan itu artinya perkumpulan. Perkumpulan? Iya. Kalau Hasibuan itu Mas? Hasibuan itu, ya itu kayak marga aja. Marga dari kakek sesepuh sebelumnya gitu Mas. Oh gitu ya? Oke, ilmu baru nih teman-teman ya. Jadi setiap daerah itu
ada nama khasnya ini Mas ya. Kalau di Bali mungkin Imade. Imade, ya. Kayak gitu. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Mas ya. Tadi kan udah perkenalan nih ya dari Padang teman-teman Mas Parla ini. Menurut Mas Parla itu apa MBKM? Itu kan program yang baru-baru ini diluncurkan oleh pemerintah gitu kan. Iya, Mas. Nah, mungkin dari teman-teman belum tahu apa itu MBKM, mungkin apa Mas MBKM itu? Oke, mungkin langsung saya jelaskan ya, Mas. Iya. MBKM adalah suatu program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek gitu. Iya. Itu adalah salah satu program dari kementerian sana yang mana ini untuk memberikan peluang kepada mahasiswa untuk lebih tepatnya terjun ke dunia kerja gitu, Mas. Contohnya kan saya mengambilnya di magang DPR RI sana. Nah, nanti di situ dijelaskan bagaimana kita bisa lebih mengetahui basic kita itu apa, Mas. Kita lebih bisa mengembangkan, menggali potensi diri kita melalui MBKM tersebut. Nah, jadi ini menarik sih, Mas. Kalau di PTKIN kan masih belum kedengaran. Iya. Di bawah Kementerian Agama itu masih belum. Ini masih di bawah naungan Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, jadi kalau dari Kementerian Agama itu sudah kayak ada inovasi dari PTKIN untuk menjalin kerjasama dengan Kampus Merdeka pada hari ini. Itu kemarin sebanyak lebih kurang 58 PTKIN itu sudah menandatangani MOU antara perjanjian antara PTKIN dengan Kampus Merdeka tersebut. Oke. Nah, MBKM kan singkatannya dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu Mas lebih kurangnya. Seperti itu Mas ya. Iya. Oke, jadi ini program baru teman-teman. Ini menarik. Betul ini. sekali. Pengalaman Mas Parla bisa lolos ini mungkin juga bisa kita pelajari teman-teman jika kita ingin lolos juga ini Mas ya. Oke, jadi MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu Mas ya. Oke. Terus adapun tujuan dari MBKM itu apa Mas? Nah, ini menarik sih Mas. Ini menarik dibahas nih tujuannya. Nah, adapun tujuan dari MBKM tersebut, kita nanti dibimbing di sana dengan mentor-mentor yang memang ahli di bidangnya, mentor-mentor yang berkualitas, dan kita tidak menutup kemungkinan untuk menjalin hubungan dan relasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri gitu Mas. Iya. Karena MBKM ini lebih ada programnya di dalam negeri juga, ada yang di luar negeri. Nah, nanti di sana juga kita bisa ya menggali potensi diri kita Mas, menambah wawasan, memperdalam basic kita. Contohnya nih, saya kan di bidang manajemen pendidikan. Iya. Nanti saya fokusnya di administrasi, di pelayanan dan sebagainya, regulasi. Nanti di situ akan dibahas. Nanti setelah kita tamat S1 ini, ya maunya kemana gitu loh. Benar-benar. Maunya kemana dan lapangan kerja yang akan kita tuju itu jelas Mas. Oke. Itu mungkin tujuan dari MBKM. Tujuannya gitu Mas ya. Mungkin setelah lulus nanti kita udah nggak bingung atau nggak canggung dengan pekerjaan betul yang sekali. ingin kita jalani gitu Mas ya. Oke, jadi perlu latihan dulu Mas ya. Betul sekali Mas. Oke, jadi itu tadi tujuan dari MBKM teman-teman ya. Adapun manfaat nih Mas ya. Iya. Dari MBKM itu apa Mas? Apakah kalau kita ikut MBKM magang dapat uang juga gitu Mas? Nah, kalau untuk pada hari ini mungkin kalau pengalaman yang saya tahu baik di beberapa kampus itu yang di bawah Kemendikbud Ristek itu pasti mendapatkan uang sebesar 2,4 juta. Iya. Per bulannya, bukan per bulan sih, selama magang Mas. Selama magang. Selama magang. Tapi pada hari ini itu saya belum temukan sih Mas di PTKIN apakah itu dapat uang apa gimana, saya belum mendengarkan informasinya. Iya. Dan kayaknya itu di PTKIN nggak ada Mas mendapatkan yang kayak gitu. Tapi yang di bawah naungan Kemendikbud Ristek itu pasti ada uang magang gitu. Ada Mas. Ya? Ada. Per satu kali magang itu ada dapatnya Mas. Oke, tapi Mas Parla juga ingin ya dapat uang juga. Oh, pengen sekali Mas. Iya. Selain dapat ilmu ya suatu bentuk apa ya, apresiasi lah ya. Iya Mas. Ya mungkin semoga untuk tahun ini ada anggarannya Mas ya. Siapa tahu besoknya ada pengumuman baru. Iya. Oke, jadi apa Mas manfaat yang sekiranya bisa didapatkan setelah ikut MBKM itu apa Mas? Mungkin kalau untuk manfaatnya itu ada 4 manfaat ya Mas. Iya. Ada 4 manfaat dari mengikuti MBKM tersebut. Yang pertama yaitu, nah yang tadi yang saya jelaskan, untuk memperluas jaringan kita baik di dalam maupun di luar negeri. Nah yang kedua nanti, nah kegiatan ini
dalam sesi ataupun dalam bidang akademik kita sangat berpengaruh, Mas. Sangat berpengaruh. Iya. Ketika kita mengikuti magang MBKM tersebut, kita bisa mengkonversi selama magang itu sebanyak 20 SKS mata 20 SKS di bangku perkuliahan kita gitu, Mas. Oke. Itu yang kedua, Mas. Nah, yang ketiga, nanti di situ kita juga bisa eksploitasi pengetahuan kita dan pemahaman kita tentang jurusan yang kita minati. Tapi ini tidak menutup kemungkinan juga, Mas. Kita juga bisa mengambil passion kita di luar gitu. Contohnya saya kan di manajemen pendidikan, mau ambil di IO dan sebagainya. Maksudnya kita nggak hanya terfokus di situ loh, Mas. Iya. Masih bisa keluar dari bidang kita, masih bisa mengembangkan karir kita ke depannya seperti apa gitu. Nah, yang keempat, itu tadi kita didampingi oleh mentor-mentor yang berkualitas. Oke. Itu jadi manfaatnya, Mas. Banyak ya, Mas ya. Banyak sekali, Mas. Ini mungkin masih seberapa yang saya cantumin. Mungkin masih banyak sih, Mas, manfaatnya. Dan mungkin yang paling besar manfaat dari MBKM ini kita dapat pengalaman itu, Mas. Ya, betul sekali, Mas. Karena pengalaman itu kan sangat berharga untuk modal kita, gitu Mas. ya. Iya. Dan nggak semua orang punya pengalaman gitu, Iya, Mas. betul, Mas. Jadi kita jadikan pengalaman ini, ya entah itu dapat uang atau enggak, yang penting pengalamannya dulu, ilmunya dulu gitu, Mas ya. Iya, betul, Mas. Tapi juga berharap. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya, manfaat jika kita itu ikut MBKM gitu. Oke, Mas Parla ini dulunya daftar MBKM ini kapan, Mas? Dan apakah ada tes semacam itu, terus akhirnya ada pengumuman lolos gitu, gimana, Mas? Ya, kalau saya sih, kalau untuk Iya. sejauh ini kemarin saya daftar pas tanggal 15 Januari kemarin, Mas. Kebetulan dari prodi saya sendiri itu menyediakan pendaftaran. Di situ nanti kita melengkapi berkas seperti CV, transkrip nilai, dan persyaratan kesanggupan dari orang tua gitu. Karena semua yang berangkat ke sana itu ya memang orang-orang yang memang mantap dengan pilihannya, Mas. Iya. Karena mereka nanti ya kita kalau untuk ke sana juga harus mempersiapkan mental kita, mempersiapkan finansial kita juga, Mas. Oke. Nah, jadi kemarin saya daftar pada tanggal 15 Januari dengan beberapa pertimbangan dan CV yang telah saya ajukan, dan nanti di prodi saya itu akan diseleksi lagi, akan difilter lagi, Mas. Anak ini masuk nggak di sini, yang dituju di sini kan yang maunya ke sini gitu. Apakah dia memang pantas di situ loh, Mas. Maksudnya dia masih bisa dipertimbangkan, masih bisa disaring lagi, apakah dia memang bisa ditempatkan di situ, Mas. Dan alhamdulillah kemarin saya dengan persyaratan yang telah saya lengkapi, alhamdulillah pengumuman setelah itu saya diterima sebanyak, di situ kami ada 5 anak, Mas, di sekretariat DPR RI. Iya. 5 anak itu, Mas. Iya, 5 anak, Mas. Itu yang daftar berapa, Mas? Yang daftar lumayan banyak sih, Mas. Lumayan banyak yang daftar ke prodi saya. Iya. Dan setelah sekretaris prodi menyaring lagi dengan beberapa pertimbangan dan kriteria, mungkin 5 anak ini ya memang bisa ditempatkan gitu, Mas, di sana. Oke. Jadi lumayan banyak dan yang Lumayan terpilih banyak. 5, Mas ya. Iya, Mas. Oke, ini luar biasa, Mas. Terus 5 anak itu dari prodinya Mas Parla semua Iya, gitu ya? Betul sekali, Mas. Oke, di sekretariat. 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 Nah, jadi kalau untuk sekretariat ini tambah-tambah keilmuan kita, Mas, sharing-sharing juga kan. Iya. Nah, jadi kalau di DPR itu kan ada bagiannya Komisi 10. Nah, di Komisi 10 itu salah satunya yang membidangi pendidikan. Komisi 10 DPR RI bekerja dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Mas. Oke. Nah, karena jurusan kita juga sesuai dan sangat sangat berhubungan dengan pendidikan, apalagi saya kan manajemen pendidikan, itu sangat berhubungan dengan Komisi 10 tadi. Sehingga saya ada peluang di sekretariat DPR RI, saya daftar sana, Mas. Oke, ini kesempatan yang nggak bisa terulang 2 kali ya, Mas ya? Betul sekali. Sebagai mahasiswa. Oke. Terus ketika Mas Parla ini dinyatakan lolos MBKM, bagaimana perasaan Mas Parla ketika waktu itu, Iya. wih, aku lolos nih, gimana, Mas? Iya. Nah, kalau untuk perasaan sih, Mas, mungkin ya bangga gitu lah. Bangga dan bersyukur. Karena orang-orang di sana itu pada hari ini banyak beberapa kampus di Indonesia yang mendaftar ke sana. Itu mungkin banyak rintangan dan halangannya juga.
apalagi kita alhamdulillah diterima, mungkin perasaan sangat bersyukur dan sangat senang, Mas. Iya, bersyukur dan senang ya Iya. Mas ya. Terus apakah Mas Parla memberi informasi ini kepada orang tua juga atau Oh, diam-diam? Iya. Itu nomor 1 tuh, Mas. Nomor 1 ya? Iya, kalau untuk orang tua itu pasti apapun yang terjadi pasti lapor ke orang tua. Gitu ya? Iya, pasti. Maksudnya dari situ kita apapun yang kita langkahkan tanpa restunya mereka itu tidak akan berjalan mulus gitu, Mas. Pasti saya melapor dulu gitu sama mereka. Iya. Minta doa restu juga Iya, gitu betul, ya. Mas. Doa restu orang tua, ridhonya orang tua ya. Jauh-jauh loh Mas Parla dari Padang ini. Merantau. Oke Mas, tadi kita sudah sharing lumayan banyak ya tentang MBKM itu apa, manfaatnya apa, tujuannya apa, terus Iya. sejak kapan Mas Parla daftar dan tesnya apa aja gitu kan. Nah, harapan Mas Parla nih ya, Iya. setelah ikut MBKM itu Iya. apa Mas? Kalau untuk harapan, Mas, ini mungkin ya memang dari niat kita dulu, Mas, diperbaiki. Dari niat kita mengikuti MBKM mungkin untuk memperdalam ilmu, untuk menggali potensi diri kita lagi, untuk menjuruskan jurusan kita agar tepat sasaran gitu loh, Mas. Iya. Nah, nanti harapannya setelah MBKM ini mungkin apa yang saya dapat setelah MBKM nanti itu bisa saya bagi ke teman-teman sekitar, kepada masyarakat, dan intinya itu magang di sana, di DPR RI sana, itu kita niatkan untuk berbakti kepada bangsa dan negara ini, Mas. Harapannya bisa lebih mencintai negara Iya, dengan ikut MBKM ini iya, Mas betul, ya? Mas. Lebih ke mengabdi kayak ini. Oke. Terus ada lagi nggak Mas harapan? Nah, mungkin menarik sih, Mas, kalau kita magang di DPR RI sana kan. Karena banyak pada hari ini di masyarakat kita masih banyak yang tergoreng-goreng, terbawa-bawa isu politik yang nggak jelas, terbawa hoak gitu kan. Nah, nanti setelah magang MBKM kita bisa menjadi pencerah untuk di sekitar kita minimalnya, Mas. Ya kalau ditanya tahulah Iya, gitu tahulah. minimal. Jadi kita tidak Iya. tidak mudah dibodoh-bodohi, Mas. Iya. Tidak mudah dibodoh-bodohi, dan teman-teman kita di sekitar itu kita bisa melurusin gitu. Iya, Apa yang benar. belum lurus kita luruskan gitu. Oke, jadi kita tahu ya Mas ya. Terus rencana Mas Parla magang di MBKM DPR RI ini kapan Mas rencananya? Berangkatnya di bulan Maret insya Allah, Mas. Bulan Maret? Di bulan Maret. Ini ya berarti? Iya, di tahun ini. Oke. Berapa lama itu? Itu 3 bulan, Mas. 3 bulan ya? Di Maret, April, Mei. Mei, ya. Oke. Jadi 3 bulan ya. Oke. Terus cita-cita nih Mas ya. Iya. Cita-cita. Ini setelah lulus S1 Mas Parla ini ingin jadi apa gitu? Nah, kalau untuk cita-cita, Mas, saya pernah dinasihati oleh guru saya di sana. Iya. Itu kamu habis ini kamu mau jadi apa, kerja di mana, gaji berapa. Itu mungkin tamparan bagi saya, Mas. Karena situ belum saya patokkan, belum saya pastikan lebih jelasnya habis ini saya kemana gitu. Tapi dari plan yang telah saya buat, dari rencana yang telah saya rancang, mungkin dari habis S1 ini sudah selesai S1, wisuda dan sebagainya, saya alhamdulillah di Kota Padang sana memiliki pondok, Mas. Oke. Saya ada pondok di sana, mungkin saya juga mengambil jurusan manajemen pendidikan. Bagaimana nanti saya bisa kembali ke sana, saya yang diharapkan oleh mereka untuk mengembangkan pondok itu sebagai regenerasinya, Mas. Oke. Nah, bagaimana nanti kita mengelola secara profesional, Iya. akademiknya kita perbaiki, kurikulum dan sebagainya, dan manajemennya gitu, Mas. Nah, itu mungkin seperti yang masih terarah ke saya, Mas, setelah tamat S1 mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih, Mas, ketika nanti saya lulus dari sini, ya intinya saya memberikan kebermanfaatan untuk sekitar saya, Mas. Kebermanfaatan baik itu di masyarakat saya, karena khairunas anfa'uhum linnas. Saya selalu menanamkan itu, Mas. Selalu menebarkan kebermanfaatan baik itu kepada teman-teman saya, kepada masyarakat saya sekitar gitu. Dan insya Allah dengan tamat S1 ini nanti saya akan berusaha mempertahankan dan mengamalkan ilmu yang saya punya untuk diterapkan ke sana, Mas. Oke, luar biasa nih Mas ya. Semoga cita-cita Mas Parla bisa terwujud ya. Amin, Mas. Mengembangkan pondok pesantren di sana. Ini pertanyaan terakhir yang mau saya tanyakan ke Mas Parla. Iya. Apa sih pesan Mas Parla Iya. ke teman-teman ya, sahabat Salam Motivasi Podcast yang sedang menonton video ini dimanapun berada. Nah,
apa pesan Mas Parla agar teman-teman juga bisa semangat mengikuti kayak magang, BKM dan sebagainya gitu Mas. Terus gimana biar teman-teman juga bisa termotivasi gitu Mas. Silakan. Oke, kepada seluruh sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada, saya berpesan kepada seluruh sahabat agar mempersiapkan persyaratan dan mental juga untuk mengikuti MBKM ini. Karena ini adalah salah satu program unggulan dari kementerian kita, bagaimana nanti kita di situ bisa mengembangkan skill kita, mengkaji lebih dalam keilmuan kita, dan itu nanti dibekali oleh orang-orang yang profesional yang ada di daerah kita gitu. Maksudnya tempat kita magang. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman mulai hari ini mulai mempersiapkan diri dengan matang-matang, nanti baik dalam lingkup organisasi ataupun di kampus, teman-teman bisa mencoba hal yang baru, suka dengan tantangan. Karena dengan tantangan tersebut, walaupun kita lihat banyak rintangan yang akan dihadapi, mungkin di situ kita akan menemukan ilmu yang bermanfaat bagi kita agar nanti kita bisa mempersiapkan untuk mengikuti magang ini. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba dan memberikan pengalaman yang dimiliki, serta jangan lupa terus update informasi. Apalagi Kampus Merdeka pada hari ini sudah ada websitenya Mas. Oke. Udah ada websitenya, kita terus pantau websitenya itu. Dan nanti itu kalau ada informasi-informasi terbaru, kita jangan sampai ketinggalan. Oke, jadi sering-sering lihat informasi nih Mas ya. Betul sekali Mas. Ya. Takutnya kita ketinggalan Mas. Oke, sudah Mas ya? Sudah, itu mungkin Mas pesannya. Terima kasih Mas Parla telah meluangkan waktunya pada Siap, hari Mas ini Firman, ya. sukses selalu. Sampai jumpa di video podcast berikutnya. Siap Mas. Oke, dan terima kasih teman-teman telah menonton video podcast hari ini. Kita akhiri Mas ya podcast hari ini, dan sampai jumpa di video podcast berikutnya. Sekian dari saya dan salam motivasi.